beberapa menit ya. Isolasi itu sebenarnya adalah suatu proses ya. Jadi suatu proses untuk kita memisahkan suatu agen, kalau isolasi bakteri ataupun isolasi jamur, isolasi virus dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini adalah proses untuk memisahkan agen itu sendiri dari material. Begini, material itu atau agen itu sendiri ya, agen dan material, pahami itu deh. Agen itu adalah penyebab dari penyakit, sedangkan materialnya itu adalah spesimen organ itu sendiri. Ya, bagaimana bakteri ini kita ambil dari dalam tubuh, apakah itu dari feses, apakah dari swab, apakah dari darah, apakah dari organ dan lain sebagainya, ya. Itu kita ambil bakteri itu, ya, pisahkan dia dari organ itu sendiri, ya. Jadi bakteri yang ada di organ itu kita ambil. Itu namanya proses isolasi. Nah, cara mengambilnya itu kalau di bakteri tentu akan menanam pada atau mengkultur pada suatu media umum. Ya. Nah, tindakan ini yang mengkultur pada suatu media itu ya, sehingga kita bisa mempelajari morfologi koloni sehingga bakterinya itu akan tumbuh pada media itu. Nah, kalau itu tindakan tadi itu adalah mengambil bakteri menanam pada suatu media tadi itu namanya mengkultur. Nah, kemudian isolasi itu di mana? Apabila ada beberapa bakteri tumbuh di sana, katakanlah 2 atau 3 koloni atau lebih bakteri, kita pisahkan sekarang ini bakteri-bakteri itu kita bawa ke media selektifnya itu yang namanya tindakan isolasi. Jadi prosesnya itu namanya kita mengisolasi bakteri. Jadi isolasi itu adalah memisahkan bakteri satu dengan bakteri lain. Jadi isolasi juga berarti bahwasanya memisahkan suatu agen ya, dalam hal ini bakteri, dari organ ke media pertumbuhan. Jadi bisa isolasi itu adalah bisa bermakna adalah memisahkan agen dari satu spesimen atau dari satu material atau dari satu organ. Bisa juga isolasi itu adalah memisahkan bakteri satu dengan yang lainnya dari satu media ke media selektif. Itu 2 pengertian isolasi. Nah, kemudian tahapan kedua itu setelah kita tumbuh, ya, setelah dia itu tumbuh bakteri ini kira-kira bakteri apa? Maka tahapan pertama itu kita harus mempelajari morfologi koloni deh. Morfologi koloni itu yang ini. Apa namanya? Adik harus pelajari. Apa itu? Menyangkut 5 hal. 1, ukurannya. Adik sudah praktikum tentang isolasi bakteri. Jadi yang pertama itu adik ukur koloninya. Koloni itu ada koloni besar, contohnya itu adalah kelompok bakteri Bacillase, itu besar-besar koloninya. Ada koloninya itu adalah sedang, contohnya kelompok Enterobacteriaceae. Ada contohnya koloninya kecil-kecil, itu adalah Micrococcus ataupun sekarang itu kelompoknya Bordetella. Bakteri Bordetella itu kecil-kecil. Jadi nomor 1 itu ukuran deh. Ya. Nomor kedua itu adalah tepinya. Tepi. Apakah dia itu halus, rata, halus, atau dia reguler, atau dia tidak rata tepinya itu. Misalnya itu contoh pada antrak, Bacillus anthracis itu, jadi tepinya itu tidak rata dia. Ada kaput medusae dia di sana. Seperti rambut setan, dikatakan kaput medusae itu. Ada yang halus, misalnya itu adalah tepi daripada bakteri-bakteri kelompoknya Enterobacteriaceae halus-halus itu.
Nah, permukaannya itu ada cembung, ada datar, ada cembung, ada datar ya. Ya, kalau sekarang itu contohnya adalah apa namanya? Klebsiella, itu adalah bermukus dia, tidak teratur dan bermukus. Nah, yang keempat ya, itu adalah warnanya, pigmentasinya. Ada putih keabuan, ada dia kuning, ada dia keemasan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada warna ciri khusus lainnya. Misalnya kalau di Beladagar itu apakah gamma hemolitik, apa alpha hemolitik atau beta. Jadi alpha, beta, gamma. Alpha itu adalah di permukaannya yang menghemolisa, hanya bagian atasnya. Kemudian terus gamma, beta itu adalah atas ke bawah, gamma tidak menghemolisa darah. Nah, 5 hal itu adik harus perhatikan ini, apa namanya, dalam hal isolasi. Dalam hal mempelajari adalah bentuk koloni bakteri. Ya. Nah, karena ada satu bakteri dengan bakteri lain itu agak mirip-mirip, maka perlu kita akan cek dulu nanti ke ini, apa namanya, ke pewarnaan gram. Ya. Bagaimana dia sifat gramnya, apa gram positif atau gram negatif. Kemudian terus bagaimana morfologinya, apa bentuk batang, batangnya apa batang halus, apa batang pendek, apa batang panjang, ada bentuk kukus, ya, kukusnya apa berantai, strepto, apa dia membentuk anggur, staf, dan seterusnya, ada bentuk vibrio dan ada bentuk spiral. Itu perhatikan deh. Nah, masing-masing nanti baru 2 tadi itu adalah pada media morfologi koloni, diikuti dengan morfologi mikroskopis, itu cocokkan ya. Maka 2 yang tadi itu adik kerjakan ya, adik kerjakan, adik perhatikan. Dari sana kita akan tahu ini arahnya, ini bakteri ini ke arah mana dia. Ya, sehingga kita bisa memilih media selektifnya, media selektifnya. Kalau Enterobacteriaceae ya tentu ke Meconiaceae, ke Emba dan lain sebagainya. Ya, kalau ke kukus misalnya atau tentu ke MSA, mental sel agar dan lain sebagainya. Itu. Jadi baru 2 ini adik kerjakan. Nah, setelah itu baru adik akan mengoper sekali lagi dari spesimen ke media umum, dari media umum ke gram, ke mikroskopis, pencarian gram. Kemudian terus dari gram itu 2 tadi itu adalah morfologi koloni dan mikroskopisnya adik akan bisa mengarahkan itu ke media selektifnya. Media selektif apa? Lagi pelajari morfologi dan sifat lainnya. Itu deh. Nanti akan Bapak berikan contoh pada Enterobacteriaceae ini. Kemudian baru terus kita melakukan uji primer deh. Nanti Bapak berikan catatan pada tulisan ini. Uji primer itu apakah katalase, oksidase. Uji sekunder itu adalah satu uji biokimia. Dan yang kedua adalah uji pada fermentasi karbohidrat. Uji biokimia itu meliputi TSIA, SIM, ya. TSIA itu triple sugar and agar, apakah SIM, sulfate, indol motility, MR, PP, SCA itu semua sitrat agar. Kemudian terus dan lain-lain sebagainya. Kemudian uji gula-gula, apakah glukosa, sukrosa, laktosa, fruktosa, dan lain sebagainya. Nah, dari data-data itu kita cocokkan dengan tabel nanti. Itu bakteri apa ini? Itu. Nah, pada tulisan ini nanti yang akan dibahas itu adalah memberikan contoh adalah bagaimana mengisolasi, mengidentifikasi bakteri-bakteri yang masuk dalam ini apa namanya keluarga dari Enterobacteria. Jadi kuman Enterobacteriaceae. Ya. Nah, tentu bakteri-bakteri lain cara isolasi identifikasinya itu mirip, tetapi bahannya yang digunakan adalah jadi media yang digunakan itu akan berbeda. Nanti adik boleh apa namanya kita diskusikan nanti dalam hal ini. Nah, itu aja Bapak sebagai penghantar ya Adik ya. Itu Bapak lakukan sebagai pengantar. Nah, kemudian terus sekarang silakan adik mahasiswa yang ditugaskan untuk mempresentasikan lebih lanjut. Silakan. Baik, tolong next slide.
Baik, izin Dok Tono, kami dari perwakilan kelas C yang pertama akan mempresentasikan. Pertama ada Baik, identifikasi bakteri, dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat biokimia. misalnya ada gangguan pada ginjal. Tentu yang kita sampel yang dibutuhkan adalah urin. Ya, misalnya adalah gangguan pada paru-paru, misalnya pada TBC, sampel yang digunakan itu adalah sputum. Kemudian pada E. coli misalnya, sampel yang dibutuhkan itu bisa darah, kolekolisiptik kimia, bisa juga dia berupa feses. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan kebutuhan apa ininya, jenis sampelnya. Silakan lanjut, Dek. Baik, Dok. Biasanya, sampel merupakan organ hewan yang mengalami perubahan atau lesi. Tolong next slide. Yang pertama ada media umum. Media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya, nutrien agar untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri seatbelt agar. Potato dextrose agar untuk menstimulir pertumbuhan fungi. Pembuatan media umum memiliki cara yang berbeda-beda, seperti cara yang tertera pada kemasan media tersebut. Lalu, gunakan aquade steril. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan contoh tahapan pembuatan media. Pertama, siapkan, hitung dan timbang jumlah media yang akan digunakan dengan timbangan digital. Masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer berisi aquade sesuai takaran. Panaskan dengan hot plate dan dihomogenkan dengan magnetic stirrer, lalu sumbat tabung Erlenmeyer dengan kapas. Lalu disterilisasi dengan menggunakan autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian digoyangkan dan dibiarkan media agak dingin. 45 derajat Celcius, jangan sampai padat. Bakar ujung tabung Erlenmeyer, lalu dituang pada cawan Petri yang dibuka tutupnya sebagian sampai 2/3 cawan tertutup oleh media, kurang lebih 20 mili. Tutup cawan Petri segera. Next slide. Media diferensial atau selektif. Media diferensial adalah media yang bila ditutupi oleh mikroba yang berbeda, mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan, contohnya EMBA. Media selektif adalah media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba yang lain terhambat. Contoh media Salmonella Shigella agar atau SSA, disulfate, citrate white salt, TCBS, dan lain sebagainya. Pembuatan media selektif atau diferensial hampir sama seperti pembuatan media umum, mengacu pada kemasan masing-masing media. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pewarnaan gram. Pewarnaan gram dilakukan untuk melihat bentuk dan warna koloni. Bakteri gram positif akan berwarna ungu karena menyerap zat warna kristal violet, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah karena menyerap zat warna safranin. Bisa dilihat dari gambar, yang sebelah kiri merupakan hasil dari gram positif dan yang sebelah kanan merupakan gram negatif. Next slide. Cara pewarnaan gram. Yang pertama, sampel disiapkan di objek gelas dan difiksasi atau dengan pemanasan. Yang kedua, kristal violet selama 60 detik sebagai warna dasar. Yang ketiga, ditambahkan gram iodin selama 60 detik sebagai mordant senyawa untuk mengintensifikan warna dasar. Yang keempat, ada alkohol atau aseton selama 15 detik sebagai bahan peluntur atau decolorizing agent untuk melunturkan warna dasar. Dan yang terakhir ada safranin selama 60 detik sebagai counterstain, pewarna penutup untuk mewarnai sel-sel yang telah kehilangan pewarna dasar setelah diberikan alkohol. Setiap perlakuan objek gelas dicuci lembut dengan air dan dikeringkan. Bakteri gram positif akan berwarna ungu biru dan bakteri gram negatif akan berwarna merah. Next slide. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kiri, itu cara untuk pewarnaan gram. Yang pertama penambahan kristal violet, habis itu penambahan iodin.
habis itu pencucian dengan alkohol, dan yang terakhir penambahan safranin. Dan di gambar sebelah kanan itu bisa dilihat hasilnya. Kalau di gram positif, dia akan mulai dengan mengulang-ulang supaya adik lebih paham. Ini dalam proses isolasi identifikasi bakteri ataupun jamur. Sekali lagi, adik harus mencari sampel. Waktu praktikum, ya, pada waktu praktikum, adik kan membawa sampel itu, membawa sampel, katakanlah sampel organ itu contohnya hati, paru-paru, ya, usus, dari hewan-hewan yang sakit. Kalau ternak, katakanlah ayam yang sakit, adik pastilah harus mencari ayam, kemudian melakukan pembedahan dan lain sebagainya. Kemudian mengambil organ-organ yang mengalami perubahan patologi anatominya, jadi PA-nya berubah. Ya, dari sanalah adik mengambil sampel berupa organ. Kalau hewan itu masih hidup, adik bisa ambil itu adalah darahnya, bisa ambil itu fesesnya ataupun sputumnya. Itu adik ambil. Di dalam spesimen itulah akan terdapat agen-agen yang menyebabkan penyakit. Ya, agen-agen yang menimbulkan penyakit. Sekarang contoh yang Bapak yang berikan contoh tadi ini adalah, Dek, katakanlah ada babi, ya, kasusnya ada babi berumur katakanlah 1,5 bulan, jadi masih muda dia, ya, 1,5 bulan. Nah, babi itu mengalami diare karena dia masih muda, tentu masih dia menyusui, Dek. Dia diare dengan kotorannya berwarna putih. Jadi feses itulah kita akan bawa ke dalam lab, ya, bawa ke dalam lab, kita akan tanam dia pada media umum ataupun pada media khusus. Media umum contohnya itu Na, nutrien agar, kemudian terus atau blood agar. Dari dua media tadi, apakah Na ataupun Ba, kita akan pelajari yang pertama itu adalah bentuk makroskopis koloni. Perhatikan di sana. Jadi koloni-koloni, coba di scroll ke atas, di koloninya itu di bawah ada, Dek. Bawah scroll ke atas. Nah, inilah ya. Oke, ke atas, ini dulu. Di sana kan ada media, ya. Katakanlah itu adalah media umum Na, yang kuning itu, Dek. Kemudian ada yang blood agar. Di sana kita akan melihat ini kuman-kuman itu tumbuh. Ya, kuman ini tumbuh. Coba yang di atas dulu, di atas, ke atas, scroll lagi ke atas, lagi ke atas, lagi. Nah, ini. Jadi di sinilah ada ke gambar, Dek. Jadi adik di sini ini adalah kita akan mempelajari ini. Coba yang di atas media umumnya, media umum, Dek, media umum. Ini media selektif ini. Nah, ini di media umum ini kita pelajari ini Na, Dek. Ya. Jadi tadi spesimen tadi ini ditanam pada media umum tadi ini. Ya, ditanam pada media umum ini, pelajari morfologi koloni seperti yang Bapak jelaskan tadi itu. Jadi 5 hal tadi itu, ukurannya, tepinya, permukaannya, sifat pigmentasinya, dan sifat usus lainnya. Itu adik pelajari, dicatat dengan baik, ya. Dari sana adik tahu, ini bakteri ini kalau kecil kelompok ini dia, kalau besar ada kelompok ini, kalau dia sedang-sedang kelompok ini. Sama seperti kita tuh, Dek, ada teman yang tinggi, ada teman yang pendek, ada teman sedang-sedang, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang, kan gitu dong. Maka itu menjadi patokan ini untuk kita mengenal. Setelah itu, adik yang kedua itu sebelum ke media diferensial, adik lakukan gram dulu. Coba di gram yang tadi itu turunkan.
scroll ke bawah. Nah, ini dulu ya. Jadi dari media umum ini adik bawa ke cat dulu dia pewarnaan itu untuk menentukan satu itu adalah sifat gramnya, gram positif itu yang contohnya yang di kiri, ya yang ungu itu gram negatif, contohnya yang warna merah itu. Kenapa gram positif itu ungu, kenapa gram negatif merah? Bapak sudah jelaskan. Kalau adik belum ini, silahkan tanyakan nanti. Ya, 1 gramnya. Yang kedua bentuknya. Bentuknya itu apa dia batang, apa dia kukus. Ya, apa dia vibrio atau dia spiral. Yang ketiga, apa dia sekarang bentuknya itu berderet, strap, bergerombol seperti anggur, staf, atau dia soliter. Itu contoh yang di kanan itu bakteri coli kelihatannya itu, E. coli ya tulisannya itu. Ya, itu soliter dia, tidak ngumpul ya. Jadi satu-satu. Itu dilihat deh, berkapsul apa berspora. Berkapsul apa tidak, berspora apa tidak. Itu. Nah, dari sana adik baru lanjut ke ini, apa namanya, ke media. Coba ke nomor 2, Dek. Ini sebenarnya terbalik ini. Jadi media diferensial ya, setelah ini 2 ini ya. Ini 3 dia. Nah, media diferensial ada media selektif. Ya, media selektif diferensial dan khusus. Dia bisa selektif diferensial atau media selektif. Apa beda diferensial? Kalau diferensial ini contohnya ini adalah itu yang paling ujung sini kan SS itu ya, yang bawah itu Salmonella Shigella agar. Contohnya ini. Kalau dia itu nanti membedakan antara Salmonella dan Shigella. Kalau Salmonella itu berwarna hitam, kalau Shigella putih, ya. Kalau Shigella contohnya itu putih, itu yang satu itu adalah Salmonella, yang satu ini. Padahal medianya itu sama, media SS namanya. Nah, kalau untuk membedakan itu namanya diferensial. Ya, itu diferensial, different itu berbeda. Ya, maka blood agar pun diferensial karena bisa membedakan antara hemolisa darah apa tidak. Hemolisa darahnya apa alfa apa beta gitu. Nah, kemudian terus ada bisa membedakan different namanya media diferensial. Yang kedua media selektif. Media selektif itu adalah contohnya SSA juga selektif karena di bakteri lain tidak bisa tumbuh dia, Dek. Mekonke juga itu hanya Enterobacteriaceae. Emba juga begitu. Ya, sudah Bapak berikan dalam penjelasan pada media waktu ajar media. Ya, Dek ya. Nah, nanam kemana? Itu tergantung daripada arah daripada diagnostik. Kalau kuman kukus, pastilah ke MSA. Mannitol sat agar. Kalau Enterobacteriaceae, apakah itu Enterobacter, Citrobacter, kemudian Escherichia dan lain sebagainya, pasti kita menggunakan itu adalah Mekonke. Kalau umpamanya sekarang ini Salmonella apa Shigella ke SSA gitu, Dek. Ya, maka nanamlah di sini. Nah, dari media umum, kemudian media khusus, kemudian media umum, pewarnaan, media khusus. Adik akan bisa mengarahkan ini media uji lebih lanjut. Uji selanjutnya setelah penanaman pada media itu adalah uji biokimia, Dek. Ya. Nah, uji itu melalui tahapan pertama itu adalah lanjut, Dek, lanjut. Nah, ini pewarna garam sudah lanjut. Nah, adik akan melakukan uji pertama, uji primer namanya. Uji primer itu meliputi 2 hal, uji katalase dan uji oksidase. Kalau katalase itu adalah ini menggunakan hidrogen peroksida H2O2 itu, Dek. Uji katalase menggunakan adalah hidrogen peroksida H2O2. Nah, di sini kita akan melihat apakah dia itu katalasenya positif apa negatif. Contoh, yang katalase positif itu adalah kalau di kuman di kukus itu adalah Staphylococcus katalase positif. Berarti kalau ambil
koloni kuman ditetesi dengan hidrogen peroksida. Kalau dia itu bergelembung-gelembung, ada gelembung-gelembung gasnya. Jadi H2O2 dipecah menjadi H2O plus O2, O2-nya itu menjadi gelembung. Itu contohnya adalah Staphylococcus. Maka katalisis positif namanya. Contoh Staphylococcus itu ditetesi dia diam, tidak ada gelembungnya. Berarti katalisisnya negatif. Nah, uji berikutnya itu yang primer yang kedua adalah uji oksidase. Oksidase itu adalah menggunakan ini kertas ya yang digambarkan tadi itu. Kalau nanti tadi apa namanya ditetesi di sana kertas itu dengan kuman tadi. Kalau kertasnya itu berubah warna menjadi biru ataupun ungu ya atau biru keunguan itu adalah positif. Kalau dia tetap putih seperti itu negatif. Itu deh baru dilanjutkan dengan uji sekunder. Uji sekunder itu adalah uji biokimia. Lanjut gambarnya diperhatikan. Lanjut. Nah, ini sudah lanjut. Ini deh uji biokimia. Nah, uji biokimia itu adalah kita menggunakan alat TSIA. Triple Sagar and Agar. Jadi di sini ini triple itu 3. Dia menggunakanlah uji di media TSIA ini menggunakan 3 gula. Ya. Sebenarnya media TSIA ini adalah menguji banyak menguji adalah gula-gula deh. Ya. Ya. Jadi di sini ini kalau aslinya itu kan merah, semua merah tuh. Yang pertama itu asli itu, Dek. Aslinya seperti itu dia. Ya, kita tanami. Saya Igus dari Silakan dibuka ininya videonya, Dek, biar Bapak bisa lihat. Oke, silakan, Dek. Siapa, Dek? Saya Igus Diayudara Puspitasari dengan NIM akhir 156. Nggak bisa, yuk. Oke. Kalau dari kelompok saya waktu ini itu dia tidak ada perubahan warna setelah ditusukkan, tapi ada seperti goresan hasil pertumbuhan. Oh gitu. Tapi tidak terjadi perubahan warna pada medianya, Dok. Waduh, ya. Itu bakteri apa? Menurut dosennya, menurut adik baca, bakteri apa itu? Waktu itu dosennya suruh kita mengidentifikasi, jadi dikasih 4 pilihan bakteri, itu nanti kita yang identifikasi. Jadi perkiraannya antara E. coli, Citrobacter, Kleb atau Endrobacter. Nah, gini deh. Kalau coli itu yang nomor 4 itu deh. Lihat. Itu ada nomor 4, tabung nomor 4 itu deh. Kalau coli itu tabungnya yang nomor 4. Dek ya. Kuning-kuning semua itu. Itu coli itu pasti kuning semua dia. Acid slan, acid bud, ya, acid slan itu kuning bagian miring. Ya. Acid bud bagian bottomnya itu kuning dia juga. Gas positif dia terangkat dia. Dan yang keempat itu adalah H2S negatif, itu bacaannya kalau coli deh. Nanti kalau yang ini Bapak akan jawab sebentar itu apa Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella ataupun ini apa namanya E. coli. Itu nanti Bapak akan jelaskan pada media yang lain. Dek ya. Dia itu adalah letaknya ini kan begini tuh di media pada TSIA itu berisi media apa zatnya apa ininya bahannya kan 3 gula glukosa, sukrosa, glukosa, laktosa maupun sukrosa ya deh ya. Kalau laktosa, kalau Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella dan E. coli itu adalah lactose fermented deh. Ya, dia adalah lactose fermented, jadi laktosnya positif itu. Ya, nah maka dia harus ada kuning di bagian bawah. Itu deh, glukosa ini pun ada unsur kuningnya karena difermentasi itu.
Itu ini, tapi kita cek nanti juga di ini pada SIM. Oke, lanjut pada ujian kedua 5.2 apa itu? 5.2. Lanjut. Nah, ini kan ada apa namanya? Sudah ada penjelasannya, Dek. A. Red. Ya. Itu red. Jadi semua merah, Dek. Alkaline slant, alkaline bat itu bacaannya atau red. Oh, itu anunya ada, Dek. Apa namanya? Yang nomor B itu kan kontrol, Dek. Oke. Coba nomor lihat itu kan nomor B-nya itu kontrol. Ya. Oke. Nomor B kontrol. Terus no sugar fermentation yang A itu tidak ada yang difermentasi. Ketiga gula itu tidak difermentasi, Dek. Ketiga gula tidak difermentasi. Ya, tidak ada fermentasi karbohidrat di sana. Ya, tidak juga terbentuk H2S. Yang ketiga, perhatikan itu. Red, yellow. Jadi di atasnya itu adalah warna merah. Kemudian terus di bawahnya itu ada kuning. Ya. Artinya apa itu? Jadi di sana kalau dia kuning apa yang di nomor ini itu alkaline slant. Perhatikan, Dek, ini akan keluar di ujian, Dek. Ya. Kalau glukosanya yang difermentasi, ya. Glukosanya aja yang difermentasi, Dek. Tetapi laktosa, ya, laktosa dan sukrosanya tidak difermentasi, maka itu hasilnya, Dek, ya, glukosa difermentasi, tetapi laktosa dan ininya tidak difermentasi, Dek. Dia akan jadi kuning. Sedangkan yellow, baik glukosa, fermented, laktosa dan sukrosanya itu difermentasi, gitu. Ya, Dek, ya. Itu bacaannya. Perhatikan, tolong di gurung ini, ya, Dek, ya. Dari sini Bapak akan ngambil soal. Lanjut, Dek. Lanjut. Silakan dibaca itu, Dek. Silakan lanjutkan. Baca pelan-pelan supaya Bapak apa namanya bisa ikuti, bisa dengar. Bisa di zoom nggak tulisannya itu? Lanjutkan, silakan. Kelas apa ini? Ya, lagi perbesar lagi. Oke, ya, oke. Dah Bapak bisa lihat sekarang. Ya, oke. Silakan dibaca, Dek. Satu-satu. Bapak rasa tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Jadi bagaimana kalau umpamanya red, yellow, jadi bagian atasnya merah, kemudian bagian kuningnya ini. Jadi glukosanya difermentasi, ya. Tapi yang lain glukosa dan apa namanya tidak difermentasi, Dek. Ya. Kemudian bagaimana kalau yellow, semuanya difermentasi, glukosa, laktosa maupun sukrosa itu difermentasi. Ya. Kemudian merah-merah, ya, tidak ada fermentasi. Ya, Dek, ya. Itu. Lanjut, Dek, lanjut sekarang. Dipindah. Next. Ya. Turunkan dikit. No, turun. Ada naikkan. Sebaliknya. Geser. Nah. Ya. Sudah.
Itu penjelasan daripada ini, apa tadi itu, K strip miring A, ya, G H2S. Jadi ini apa namanya, acid, alkalin, kemudian gas positif, ya, gas produksi, glukosa fermentation only. Jadi kalau glukosa itu adalah dia merah bagian atasnya, alkalin slane, acid bath, berarti bagian bawahnya kuning. Ya, H2S positif, G itu membentuk gas dia. H2S positif, dan ada H2S-nya positif memproduksi H2S. Itu biasanya pada salmonella. Lanjut, Dek. Lanjut. Ya, sudah. Next slide. Nah, sekarang pada SIM. Perhatikan, Dek. Pada SIM itu, ya, ini bacaan ini. Setelah sudah pradikum ini, Dek, ya. Sudah ya. Gusti Ayu sudah pradikum ya. Sudah, Dok. Nah, hasilnya gimana sama dengan ini, Gusti Ayu? Apanya yang beda? Coba Ayu, Gusti Ayu. Kalau yang untuk media SIM itu sama seperti di foto, Dok. Nah, sama ini ya. Jadi sulfitnya setelah ini apa namanya? Indol yang bagian atas itu indol. Sulfit, indol, motilite. Kan itu ya. Pada indol itu setelah ditetesi reagen Kovac ataupun Ehrlich itu ada cincin merah ya. Ya Gusti Ayu. Jadi indolnya positif. Yang indol positif dari laktosa positif, yang laktos fermented itu Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, dan E. coli. Yang positif itu hanya E. coli. Ya, hanya E. coli dia. Ya. Kemudian yang kedua, E. coli itu motil. Itu tempat tusukannya kabur. Ya. Ini kurang begitu keras motilnya. Ya. Sulfitnya itu negatif, tidak ada tempat tusukannya hitam. Itu bacaannya. Silakan presentasikan siapa yang memang ini baca itu sekarang. Dek penjelasannya. Yang mempresentasikan lanjut. Siapa gilirannya? Ya. Saya, Dok. Baik, izin masuk ke 5.2 ada media sulfide indol motility atau SIM. Adalah isolasi pada media sulfide indol motility untuk mengetahui sifat bakteri dalam memproduksi sulfide indol dan mengetahui pergerakan bakteri atau motilitas. Kemudian isolasi kuman dilakukan dengan cara koloni bakteri dari media TSIA atau biakan yang akan diperiksa diambil dengan menggunakan needle steril, kemudian ditusukkan secara tegak lurus pada media SIM. Selanjutnya media tersebut diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Yang ketiga, produksi H2S ditandai dengan perubahan warna media menjadi gelap dan jika motil akan ada kekaburan pada bekas tusukan. Setelah itu diteteskan reagen Kovac sebanyak 3-5 tetes ke dalam media. Bila indol positif, maka akan terbentuk cincin merah pada permukaan media. Apabila motil, maka akan terlihat kekaburan pada bekas tusukan. Adik ngerti anunya? Maksudnya pada uji ini? Kurang mengerti, Dok. Ini media SIM ini ya. Media SIM ini sulfit indol motility, dia menguji 3 hal. Ya, apakah dia kuman ini menghasilkan H2S? Kalau menghasilkan H2S, sulfit itu menghasilkan H2S, maka
dia akan tempat di media tadi itu akan di tempat tusukan khususnya itu akan berwarna hitam, Dek. Kalau ini kan warnanya kuning dia. Ya. Jadi itu pasti tempat tusukannya itu berwarna hitam, berarti menandakan bahwa sulfit adalah positif. Nah, yang kedua indol. Kalau kita deteksi dengan reagen Kovac ataupun Ehrlich, dia akan membentuk cincin merah mengatakan indol positif. Kalau dia cincinnya itu tetap dia warnanya kuning, tidak berubah ya Dek ya, tidak ada cincin merah, berarti negatif. Ya. Kemudian motility itu tempat tusukan itu kalau dia tempat tusukannya itu adalah tidak kabur, ya, jadi bakteri itu di sana aja cari makan. Kalau tempat kabur, jadi ada seperti akar dan lain sebagainya, itu dia akan motil namanya. Nah, ini adalah seri untuk kita menguji media bakteri-bakteri yang Enterobacteriaceae, Dek. Ya. Contoh E. coli, Dek. Bapak berikan contoh E. coli, makanya adik itu gimana nanti cari itu di literatur, makanya disuruh cari itu. Kalau E. coli, ini hasilnya. Jadi kalau di SEM, ya Dek ya, SEM, Bapak memberikan contoh E. coli aja dulu Dek, biar adik mencari yang lainnya. E. coli pada SEM, sulfitnya negatif, indolnya positif, motilitenya positif. Itu Dek. Coba naikkan sekarang, naikkan lagi, naikkan pada TSIA, ada pada gambar-gambar top. Coba yang lain, yang bawah. Nah, kalau dia E. coli itu nomor D itu Dek. Alkaline acid but gas positif H2S negatif, itu coli itu Dek, yang nomor D itu. Itu contohnya. Adik harus mencari sekarang itu yang lain-lain itu. Lagi 3 adik cari. Ini kan ada ABCDE. 1 itu kontrol, 1 itu yang 4 itu adalah bakteri-bakteri apa itu. Adik harus cari. Ya. Itu kalau E itu salmonella contohnya itu Dek. Ya. Salmonella itu di E itu contohnya. Adik cari yang lain. Oke, lanjut sekarang pada SEM dan sekarang pada MRPP. Lanjut Dek. Lanjut. Nah, oke. Ya, ini udah terus yang tadi itu. Oke. Masih pada penjelasan. Nah, kalau yang di B, ya Dek ya. Coba dibaca itu. Ya. Coba baca lanjut. Siapa tadi baca itu? Halo? Siapa yang bukan tugas baca? Coba. Presentasikan. Gimana? Tadi Gusti tadi ya. Siapa yang presentasi tadi? Halo, coba kortinya respon. Contoh, Bapak berikan contoh deh ya. E. coli, kalau E. coli itu dari TSIA dulu deh, TSIA. Acid slant, acid bat, gas positif, H2S negatif di TSIA itu ada 4 yang kita baca. Nah, kalau pada SEM, sulfitnya negatif, indolnya positif, motilitenya positif. Ya deh ya. Kalau di MR, MR-nya positif, PP-nya negatif. Kalau di SCA, SCA-nya negatif. Itu coli itu, Dek. Nah, adik cari kalau Klebsiella ya, pada MR-nya dia negatif, pada SCA-nya dia positif, terbalik dia dengan coli. Ininya juga apa namanya? Pada indol dia negatif. Itu. Ya Dek ya.
itu tidak bisa membaca satu-satu. Jadi makanya seri IMPIC ini digunakan, Dek. IMPIC itu indol, model red, progress per scour, dan Simon Citrat itu harus dibaca itu, Dek. Ya. Ini, lanjut, Dek, lanjut. Chris, lanjut. Silakan, Chris. Dan pada gambar yang kanan yaitu Hodges Proscour test, pada tabung berwarna pink positif dengan bakteri Klebsiella dan tabung tidak berwarna pink negatif dengan bakteri Escherichia coli. Nah, itu terbalik dia, Dek, ya. Dia terbalik di sini di MRPP dengan ini MRPP ini, baik MR maupun PP, Andra coli dan Klebsiella. Ya, di SCA juga negatif, gitu. Di SIM juga begitu, dia terbalik, ya. Lanjut, Dek. 5.4 media Simon Citrat agar atau SCA. Isolasi pada media Simon Citrat agar atau SCA adalah untuk mengetahui sifat bakteri dalam memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon atau tidak. Poin kedua, koloni diambil dengan menggunakan needle steril, kemudian diusapkan pada media. Selanjutnya, diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Poin ketiga, hasil positif akan ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari hijau menjadi biru. Dah jelas. Ini juga yang terakhir pada SCA, ya. Pada SCA itu adalah pada uji biokimia yang terakhir ini SCA. Nanti masih ada pada gula-gula, Dek, ya. Jadi kalau dia itu ini hijau tetap itu akan negatif. Ya, itu contoh coli seperti itu pada SCA. Kalau dia positif berubah menjadi ungu. Itu yang di kanan itu positif. Contoh pada Klebsiella. Tuh, Dek. Yang lainnya Adik cari. Oke, lanjut. Next slide. Ya. Selanjutnya, uji gula-gula. Uji gula-gula meliputi uji glukosa dan laktosa menggunakan media berbentuk cair dengan tabung Durham di dalamnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya fermentasi gula oleh bakteri dengan cara mengambil koloni bakteri pada media biakan dengan osa steril, kemudian dicelupkan pada masing-masing media dan diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Hasil positif ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi kuning. Sedangkan adanya produksi gas dapat diamati apabila pada tabung Durham berisi gelembung gas dan terangkat ke atas. Oke. Uji gula-gula ini sangat banyak, Dek, ya. Tidak hanya terbatas pada laktosa. Jadi glukosa, laktosa, sukrosa, fruktosa, manitol, tergantung gula-gula yang kita pakai. Nah, gula-gula yang dipakai ini adalah kita menguji kuman apa gitu, Dek. Ya. Termasuk nanti juga urea dan lain sebagainya gitu, Dek. Ya. Kalau yang diberikan contoh ini adalah glukosa, laktosa, itu apapun nama gula-gulanya itu sangat tergantung daripada bakteri yang akan kita uji. Itu intinya. Nah, pada uji gula-gula sering sekali kita juga ingin melihat produksi gasnya. Apakah gas positif, apa gas negatif. Makanya dikasih dari tabung Durham. Perhatikan nama tabungnya. Adik nanti akan praktikum nanti sore. Yang belum praktikum. Ya. Oke, lanjut. Apa pertanyaan, Dek? Silakan. Sekali lagi, sangat tergantung dari bakteri yang kita uji. Makanya medianya akan menjadi berbeda dan caranya juga akan sedikit mengalami perbedaan. Ya, bagaimana TBC kita isolasi. Kalau TBC, Levinson Jensen kita gunakan. Gitu, Dek. Ini kita berikan contoh ini. Uji IMPIC ini, termasuk gula-gula ini adalah untuk Enterobacteriaceae, Dek, ya. Sekali lagi, untuk kuman Enterobacteriaceae. Contohnya adalah Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia, Salmonella, Shigella, kemudian terus Serratia, kemudian Proteus dan Arizona. Itu, Dek. Ya, ini kuman kelompoknya famili Enterobacteriaceae kita gunakan seperti ini. Silakan, Dek, ada pertanyaan? Next slide sudah selesai, Dek, ya. Coba, Dek,
Lanjut tadi, lanjut. Ya. Nah, ini contoh-contoh pemeriksaan. Silakan lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Lanjut, siapa yang presentasikan? Baik, di sini merupakan contoh pemeriksaannya. Itu yang pertama itu jenisnya nutrien agar, itu hasilnya tumbuh bakteri. Pertambahannya, tumbuh koloni bakteri berbentuk bulat, tepi rata dan halus, diameter 1 sampai 4 mm, warna koloni putih keabu-abuan. Lalu yang kedua, itu dengan jenis EMBA. Itu hasilnya juga tumbuh bakteri. Lalu koloni yang tumbuh berwarna hijau metalik. Lalu yang ketiga dengan jenis pewarnaan gram, itu menghasilkan bakteri gram negatif. Top. Di EMBA, yang hijau metalik itu hanya coli, Dek. Jadi 3 tadi, ini contohnya, ini semua coli. Ya, pada NA itu adalah kelihatan coli, kemudian terus pada mikroskopis kelihatan coli, pada EMBA itu coli. Dari hijau metaliknya Bapak lihat, dari gramnya juga Bapak lihat. Lanjut. Baik, untuk hasilnya itu koloni yang diwarnai menunjukkan hasil pewarnaan gram negatif dan berbentuk batang. Ya, lanjut. Untuk uji katalase, hasilnya positif. Setelah ditetesi dengan reagen H2O2 3%, muncul gelombang udara pada usapan koloni di objek gelas. Lalu oksidase, itu hasilnya negatif. Tidak ada perubahan warna pada usapan koloni di kertas oksidase. Ini juga contoh coli, Dek. Katalase positif, oksidase negatif. Lanjut. Oke, izin masuk. Kemudian untuk secondary test, yang pertama ada tes TSIA atau triple sugar iron agar. Pada bagian tegak atau batnya menghasilkan hasil yang positif dengan ciri berwarna kuning. Kemudian bagian miringnya itu atau slant menghasilkan positif juga dengan ciri berwarna kuning. Untuk produksi H2S itu hasilnya negatif, yaitu tidak memproduksi H2S. Untuk produksi gasnya menghasilkan positif, yaitu tidak terdapat sedikit gas. Untuk tes SIM atau sulfate indol motility, yang pertama ada sulfit atau H2S, itu menghasilkan hasil yang negatif, yaitu tidak terbentuk H2S. Kemudian indol itu menghasilkan positif, yaitu dengan ciri terbentuk cincin merah setelah ditetesi reagent Kovac. Kemudian motilitas menghasilkan hasil yang positif, yaitu tempat tusukan terlihat kabur. Kemudian tes SCA atau Simon citrat agar itu hasilnya negatif, yaitu tidak terdapat perubahan warna. Kemudian MRVP, methyl red Voges Preskauer. Kemudian yang pertama ada MR, methyl red, itu menghasilkan hasil yang positif dengan ciri terjadi perubahan warna menjadi merah setelah ditetesi reagent MR atau methyl red. Kemudian yang kedua ada VP atau Voges Preskauer, itu menghasilkan hasilnya negatif, ya dengan ciri tidak terjadi perubahan warna setelah ditetesi reagent VP atau Voges Preskauer. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Stop. Mana VP-nya gambarnya? Mana gambarnya? Voges Preskauer mana gambarnya? Untuk VP mungkin yang tidak ada di gambar gitu. Oh, enggak ada. Jadi ini juga coli, Dek. Ini contoh coli, acid slant, baca di TSIA itu, acid slant, acid bat, gas positif, H2S negatif. Itu pada TSIA. Pada SIM, sulfitnya negatif, indolnya positif, motilitanya positif. Pada SCA, SCA-nya itu adalah negatif. Pada VP, Voges Preskauer, pada MR, MR-nya positif. Pada PP, PP-nya negatif, tapi ada gambarnya. Lanjut. Diagram kanan dulu. Oke. Yang sebelahnya. Sorry. Nah, itu ada yang bermotil dan tidak bermotil.
arti bermotil itu sendiri, dia itu bergerak sendiri atau memiliki flagela, sedangkan yang tidak bermotil itu dia tidak memiliki flagela atau tidak bergerak sendiri. Nah, pada yang bermotil, bakteri Judulnya apa ini, Dek? Ntar di atas apa namanya? Enterobacter characteristic. Ya. Oke, Enterobacter ini ya. Nggih, Enterobacter, Dek, ya. Nggih, Dok. Ya. Baca. Oke. Kemudian pada bakteri yang memiliki flagela atau bermotil itu terbagi menjadi dua. Dari gramnya dulu, Dek. Itu apa tuh gram? Itu yang gram negatif, Dok. Ya, itu kan ada gram positif, kita cari yang gram negatif. Oke. Kemudian terus gram negatifnya itu dibagi apa, Dek? Menjadi dua jenis, yaitu bermotil dan tidak bermotil. Nah, kalau Enterobacter itu yang motil, ada yang motil, ada yang tidak motil. Ada rupanya Enterobacter ini ya, ada yang motil, ada yang tidak motil. Lanjut, Dek. Yang motil. Untuk yang motil itu contohnya ada, boleh geser ke bawah. Ada yang mungkin yang di sebelah motil, tapi yang sebelah kiri itu kapsul, mungkin salah tulis. Yang berkapsul itu contohnya ada, di situ ada Serratia, kemudian Citrobacter, dan juga Enterobacter. Oh ya, ini satu lagi ada E. coli. Kemudian yang non kapsul itu contohnya ada Salmonella dan Proteus. Kemudian yang non motil. Dan dulu, Dek, yang Adik baca ini yang non motil, apa yang motil? Yang motil, Dok. Yang yang berkapsul, yang sebelah kiri. Bukan motil, non motil itu. Motil tapi yang berkapsul. Oh, yang berkapsul, jadi dibedakan ada kapsul dan tidak kapsul. Oke. Okay. Lanjut. Kemudian contoh dari yang non kapsul tadi sudah saya jelaskan adalah Salmonella dan Proteus. Kemudian lanjut ke non motil. Kalau non motil itu tadi kan tidak memiliki flagela, dia itu tidak bergerak sendiri. Nah, juga dibedakan menjadi berkapsul dan non kapsul. Nah, pada yang tidak berkapsul mungkin beberapa bakteri non motil itu tidak memiliki kapsul karena berbagai alasan seperti adaptasi lingkungan, evolusi, dan pengaruh dari antibiotik. Nah, di sini ada contoh dari yang berkapsul, yaitu bakteri. Oke, Bapak potong, Dek. Bapak potong. Diagram ini ya dalam hal identifikasi dia kurang umum kita gunakan. Ya, yang umum kita gunakan itu nanti Adik bisa cari ini apa namanya Carter, Dek, ya. Ini kurang umum digunakan tapi bisa sebagai referensi. Ya. Itu kalau kita ngomong sekarang itu Enterobacteriaceae, masuknya itu adalah dari laktosa, Dek. Lactose fermented, non lactose fermented, itu yang ini menurut Carter itu lebih umum digunakan. Ini bisa digunakan tetapi dia kurang umum. Ya, Dek, ya. Karena kalau lactose fermented, jadi selalu Enterobacteriaceae itu dibedakan atas Enterobacteriaceae. Nanti ini supaya pada waktu Adik dapat kuliah Enterobacteriaceae oleh Pak Suarjana, nanti Adik itu gunakan yang lactose fermented, non lactose fermented. Lactose fermented dan non lactose fermented itu yang ini Pak Carter pakai. Coba yang sebelahnya itu, Dek, yang sebelahnya. Sebelah, Dek, sebelah. Ya, lagi geser. Nah, itu apa itu? Oh, yang gram positif ya, Dek, ya. Oke, lanjut yang gram positif, Dek. Oke, Dok, terima kasih. Kemudian untuk gram positif itu diagramnya sudah dilihat. Untuk bentuk utamanya di situ dapat dilihat bahwa ada bentuk kokus, kemudian bacillus. Untuk bentuk kokus, untuk bentuk kokus sendiri itu berbentuk bulat, kemudian untuk bentuk bacillus itu batang. Pada bentuk bacillus atau biasa disebut basil, contohnya itu ada Corynebacterium,
Clostridium, Listeria, dan Bacillus. Kemudian untuk kokus, situ ada termasuk Staphylococcus dan Streptococcus. Nah, pada Staphylococcus itu akan menghasilkan enzim yaitu koagulase. Dari contoh itu, dari hasil negatif koagulase adalah Staphylococcus epidermis dan Staphylococcus saprophyticus. Nah, untuk hasil positifnya itu adalah Staphylococcus aureus. Nah, untuk Streptococcus, Bapak potong, Dek. Untuk dua diagram ini nanti Bapak akan ambil alih pada waktu di perkuliahan ini, Dek. Perkuliahan di bakterinya. Jadi contoh, ini kan ada gram positif dan ada gram negatif. Di gram positif itu kan ada yang bentuk kukus dan ada bentuk batang. Bentuk batang nanti Bapak akan lengkapi itu dengan, kalau bentuk batang itu dibedakanlah dia atas dua, Dek. Aerob dan anaerob. Begitu, Dek, aerob dan anaerob. Jadi yang aerob itu akan bergenus Bacillus, dan anaerob itu akan bergenus Clostridium. Itu. Jadi sebenarnya bentuk batang itu dibedakan jadi dua dulu, Dek, dia. Berspora apa tidak berspora gitu. Berspora apa tidak berspora? Asal dia berspora pasti dibedakan atas dua. Dia itu yang berspora aerob itu Bacillus, dan berspora anaerob adalah ini yang anaerob itu bergenus Clostridium. Nanti Bapak akan ini. Mudah-mudahan agak susah kita dengan jumlah mahasiswa segini ya, kelas tidak cukup. Bapak sebenarnya kepingin offline untuk ini. Namun demikian, adik ya coba untuk belajar search. Kalau ada pertanyaan silakan adik tanyakan bentar. Ya, Dek ya. Oke, ada lagi yang ini, Dek? Ada lagi setelah ini? Mungkin sekian dari saya, Do, akan dilanjutkan rekan saya. Ya. Adik ingat itu apa yang dipresentasikan, ya. Oh, ini Pungi sekarang. Lanjut, ini sudah hampir setengah 12 ini adik kuliah. Lanjut, Dek. Baik, izin masuk, Dok. Ya. Untuk bakteri Staphylococcus spp itu belut agarnya tidak ada, sedangkan McConkie-nya itu negatif, dan untuk bentuknya itu bulat serta gramnya positif. Nah, untuk Na hingga MRVP-nya itu tidak ada, sedangkan katalasenya itu positif. Untuk oksidase dan laktosa tidak ada. Sedangkan bakteri Streptococcus spp itu belut agarnya tidak ada, sedangkan McConkie-nya itu negatif. Dan maksud tidak ada itu gimana, Dek? Coba dibesarkan biar Bapak bisa ngikuti. Apa, Dek, mau ini ini apa disampaikan? Coba silakan ditanyakan terus. Ya, ulang, Dek, ulang. Streptococcus-nya tuh di belut agarnya tuh tidak ada gitunya, Dok, apa? Seperti di McConkie-nya negatif atau positifnya. Apa maksud tidak ada itu ya? Tidak ada penjelasan. Iya, Dok. Gini, Adik menjelaskan kokus, Dek. Iya, Dok, yang Streptococcus. Oh, Streptococcus. Begini, Streptococcus itu kalau di blood agar maupun di neutron agar itu ini dia tumbuh, Dek, banyak itu. Banyak yang bisa ini, bukan tidak ada itu. Banyak yang bisa. Tetapi kalau dia pada McConkie, baca mana McConkie-nya, Dek? Itu di situ McConkie-nya negatif, Dok. Di McConkie tidak tumbuh. Yang paling atas ini apa, Dek? Apa bacaannya? Coba difokuskan, diperbesar itu. Di zoom supaya Bapak bisa lihat. Oke, yang pertama bakteri apa? Itu kan gitu dah. Bakteri apa? Di sini ada Staphylococcus, ada Streptococcus, ada E. coli. Kan gitu deh ya.
ada E. coli. Ya, Dok. Jadi bakteri yang mau dijelaskan sama adik itu Staphylococcus E. coli. Kan gitu deh ya. Oke. Pada blood agar sebenarnya itu baik Staphylococcus, Streptococcus, E. coli itu sebenarnya bisa adik set itu banyak dia tumbuh gitu. Pada Meconiaceae bawahnya itu Staphylococcus dan Streptococcus itu kenapa negatif? Karena dia tidak tumbuh dia di sana, Dek. Ya. Ya, Dok. Ini bakteri gram positif ini Staphylococcus itu udah akan tumbuh di pada Meconiaceae. Dan bukan ada habitatnya itu pada ini. Kecuali Streptococcus mecalis sebenarnya itu, Dek. Ya. Nah, kemudian terus kalau pada Meconiaceae E. coli itu bentuknya pink. Ya. Bentuknya pink. Ini Bapak agak koreksi. Agak berat ini anunya, tulisannya ini, Dek. Jadi pada Meconiaceae, pada Meconiaceae, jadi sebenarnya itu yang itu kan ada negatif itu, Dek. Ya. Ya, Dok. Kita ulang lagi. 3 bakteri ini Streptococcus, Staphylococcus, Streptococcus dan E. coli. Ya. Blood agar kan tidak ada coretan, Dek. Ya. Ya, Dek ya. Ya, Dok. Tidak ada coretan itu. Itu sudah tumbuh tuh, Dek. Itu isi tanda plus saja tuh tumbuh gitu aja. Ya, dan penjelasannya macam-macam itu, Dek. Jadi bagaimana rupanya? Pada Meconiaceae itu kan ada strip. Staphylococcus strip, Streptococcus strip. Artinya di Meconiaceae itu tidak tumbuh, itu artinya, Dek. Ya. Pada E. coli itu adalah Meconiaceae itu di Meconiaceae itu adalah warnanya pink nanti. Itu gram dan bentuknya. Nah, pada pewarnaan gram dia itu adalah bentuknya bentuk bulat, strap. Jadi ini seperti anggur. Staphylococcus itu bulat seperti anggur bergerombol. Streptococcus itu bulat adalah itu bentuk rantai, Streptococcus bentuk strap. Sedangkan E. coli itu bentuknya batang, soliter. Gram negatif. Kalau ini gram positif. Pada Na, di sana ini. Pada Mba itu hijau metalik. Yang tidak ada itu bukan berarti dia tidak tumbuh, Dek. Ya. Lanjut coba geser berikut. Apa lagi? Bapak jelaskan biar nggak salah itu, adik ini. Oke. Jadi pada Mba ini yang tadi ada sudah jelaskan itu. Kalau yang Staphylococcus, Streptococcus itu pada medianya itu harus menggunakan MSA, Dek. Ya. Oke, lanjut. Yang lain sudah dijelaskan tadi. Lanjut, Dek. Sudah dijelaskan tadi. Ya. Nah, itu Proteus dan lain sebagainya tinggal ini aja. Ya. Cukup sampai yang di tadi aja. Coba ke atas terus next. Ya, bahannya karakter bungi. Sekarang Adik baca bungi. Bungi aja, baca. Lanjut, Dek. Baik, Dok. Izin, Dok. Ya. Untuk karakter fungi, kami dari perwakilan kelas A akan mempresentasikan. Ya. Baik, izin mempresentasikan karakteristik fungi. Nah, fungi ini bertipe eukariotik atau eukariota. Dia itu tidak bermotil atau non-motil, bersifat aerob atau suka dengan udara. Dia tumbuh pada suhu 20 hingga 30 derajat. Dan fungi ini dibagi menjadi... Ini lebih gampang ini. Jadi begitu Adik tanam pada SDA ataupun pada PDA, ya, lihat masing-masing jamur pertumbuhannya nggak lama itu. Lebih lama beberapa hari, kadang-kadang beberapa minggu. Ya. Nah, setelah itu Adik bisa pelajari morfologi koloninya pada media, dan yang kedua itu adalah Adik baca ini melakukan pewarnaan, ya, terutama ada melihat pada hipe-hipenya. Ya, dari hipe jadi coba contoh itu adalah Aspergillus, Dek, yang banyak sekali pada ayam. Sebelum itu gambarnya lihat Aspergillus, Dek. Nah, itu yang ini kan ada Aspergillus. Ya. Ya, itu jadi lihat hipe-hipenya, Dek. Nanti identifikasi Adik gunakan gambar dulu ini apa gitu. Dari sana Adik tahu akan bakteri jamur apa ini. Bawahnya
Sekali lagi, coba di bawahnya. Next slide. Nah, itu deh. Dari sana adik akan tahu, oh ini jamur ini, Dermatophyta, ya, dan seterusnya, Microsporum dan lain sebagainya gitu. Ya, lanjut. Silakan. Baik, izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan jamur dengan pewarnaan gram. Menurut pewarnaan gram, fungi yang termasuk dalam YES termasuk dalam gram positif.